Ini adalah materi pernyataan berkuantor dan inferensi untuk mata kuliah Matematika Komputasi bersama saya, Agi Putra Karisma. Capaian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini meliputi yang pertama, mampu menerapkan penggunaan logika dan pernyataan berkuantor, dan yang kedua, mampu menerapkan inferensi logika. Pokok bahasan yang pertama adalah predikat, yang kedua kuantor, yang ketiga menggabungkan kuantor, yang keempat negasi atau ingkaran dari kuantor, yang kelima argumen valid dan palsu, dan yang keenam adalah hukum-hukum inferensi. Predikat adalah proposisi yang nilai kebenarannya tergantung pada nilai-nilai variabel yang ada padanya. Jadi pada predikat, pernyataan tersebut disertai dengan adanya variabel. Variabel inilah yang nantinya akan menentukan nilai kebenaran dari proposisi tersebut. Jadi ada kalanya dia akan bernilai true dan ada kalanya dia akan bernilai false, tergantung nilai dari variabel yang ada pada predikat tersebut. Contoh dari predikat, yang pertama dalam bahasa natural, n adalah bilangan genap. Jadi ketika kita misalkan memberikan n, kita beri nilai 2, maka untuk n sama dengan 2, pernyataan ini menjadi bernilai benar. Ketika kita memberi nilai n sama dengan 3, maka pernyataan ini akan menjadi salah atau false. Dalam notasi matematika, predikat dapat kita simbolkan seperti ini ya. P dalam kurung n. Ini adalah simbol yang merepresentasikan n adalah bilangan genap. Jadi Pn ini setara dengan n adalah bilangan genap. Ini dalam notasi matematika. Jadi ini mirip dengan notasi pada fungsi ya, di mana n di sini sebagai parameternya. Nilai dari predikat Pn adalah bisa true, bisa juga false, tergantung dari nilai n. Ada predikat yang selalu bernilai benar. Ada pula predikat yang hanya bernilai benar pada beberapa kondisi saja. Jadi contohnya adalah untuk predikat yang selalu bernilai benar, misalnya Px, x kuadrat lebih dari sama dengan 0. Ini berlaku untuk semua bilangan ya. Baik bilangan positif maupun bilangan negatif, pasti dia akan berlaku seperti ini ya. Misalkan kita beri ketika x sama dengan negatif 1, negatif 1 kuadrat hasilnya lebih dari sama dengan 0, yaitu 1 ya. Jadi x kuadrat sama dengan 1. Ini berlaku benar karena dia lebih dari sama dengan 0 ya. Ketika x sama dengan 0, maka x kuadrat sama dengan 0. Ini masih tetap berlaku ya. X kuadrat lebih dari sama dengan 0. Ketika x sama dengan 10 misalnya, maka x kuadrat sama dengan 100. Ini juga berlaku kebenaran x kuadrat lebih dari sama dengan 0. Jadi predikat ini dia memiliki nilai selalu benar ya. Tidak pernah dia mendapatkan nilai false. Namun di sisi lain ada juga predikat yang bernilai benar di beberapa kondisi saja. Artinya ada kondisi yang mengakibatkan dia bernilai true, ada pula kondisi yang mengakibatkan dia bernilai false. Contohnya adalah Px, x kuadrat sama dengan 4. Jadi predikat Px ini ada kalanya dia bernilai true, ada kalanya dia bernilai false. Jadi misalkan ketika x sama dengan negatif 2, maka x kuadrat sama dengan 4. Pada kondisi x sama dengan negatif 2, maka dia bernilai
true untuk predikat Px ya. Atau ketika X sama dengan 2, X kuadrat juga nilainya adalah 4. Jadi untuk dua kondisi ini Px bernilai true ya. Sedangkan untuk nilai-nilai yang lain ada yang menyebabkan Px bernilai false ya. Misalkan X sama dengan 3, X kuadrat sama dengan 9. Ini mengakibatkan predikat Px bernilai false. Jadi dia hanya bernilai benar pada atau di beberapa kondisi saja. Jadi ada dua jenis predikat. Yang pertama adalah selalu bernilai benar, dan yang kedua adalah bernilai benar di beberapa kondisi saja. Ini adalah landasan dari konsep yang disebut dengan kuantor, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan quantifier. Predikat yang selalu bernilai benar, jadi misalkan yang tadi ya, untuk semua bilangan real X, X kuadrat lebih dari sama dengan 0. Ini adalah predikat yang selalu bernilai benar ya. Dengan kata lain, Px adalah X kuadrat lebih dari sama dengan 0. Selalu bernilai benar untuk seluruh X elemen dari bilangan real ya. Dalam notasi matematika kita dapat menuliskan dalam bentuk ini, yang dibaca untuk semua X elemen bilangan real. Jadi di sini X elemen bilangan real. Jadi di depannya ada untuk semua. Jadi untuk semua X elemen bilangan real berlaku Px ya, berlaku Px. Sedangkan kondisi yang kedua, predikat yang bernilai benar di beberapa kondisi saja. Misalkan ada bilangan real X di mana X kuadrat sama dengan 4 ya. Dengan kata lain, predikat X kuadrat sama dengan 4 ini pernah bernilai benar untuk X elemen R, X elemen bilangan real. Dalam notasi matematikanya kita dapat tuliskan seperti ini, ada semacam huruf E terbalik ya. Kemudian X elemen real berlaku Px ya. Ini membacanya adalah ada X elemen bilangan real berlaku Px ya. Jadi ada ini dia notasinya seperti ini, huruf E yang terbalik ya. Kalau untuk semua ini notasinya seperti huruf A yang dibalik. Jadi ada X elemen bilangan real berlaku Px ini. Jadi ini dua buah predikat, yang satunya selalu bernilai benar untuk kondisi apapun, dan yang satunya lagi dia bernilai benar di beberapa kondisi saja. Jadi dapat kita simpulkan ada dua jenis kuantor atau quantifier. Jadi yang pertama adalah kuantor universal, ketika dia selalu bernilai benar, dan ada juga yang disebut dengan kuantor eksistensial, ketika dia bernilai benar pada beberapa kondisi. Jadi kuantor universal ini adalah untuk semua. Sedangkan eksistensial dari kata eksis artinya adalah ada.